Penerimaan negara berpotensi hilang pada tahun depan akibat belasan insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, penerimaan negara berpotensi hilang 30 triliun rupiah hingga 40 triliun rupiah pada tahun depan. Chief Economist PT Bank Permata Tbk Joshua Pardede mengatakan, pemerintah menyadari bahwa kelas menengah memang memerlukan bantuan. Pasalnya, berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah terus menurun dan arus PHK terus mengalami peningkatan. Dan di samping itu pun juga dengan paket kebijakan lainnya, saya pikir ini menjadi kombinasi yang baik ya, bahwa pemerintah yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana mendorong peningkatan penerimaan. Ya, penerimaan dalam hal ini pendapatan masyarakat. Karena kalau kita bicara tadi, permasalahannya yang terjadi adalah terjadi PHK yang meningkat, khususnya manufaktur padat karya, sehingga PR-nya adalah bagaimana pemerintah menciptakan program padat karya gitu ya, ataupun bisa memberdayakan masyarakat ini agar ada peningkatan penyerapan tenaga kerja ya, sehingga pendapatan masyarakat pun juga meningkat. Dan di samping itu pun juga ya tadi yang kami sampaikan bahwa ini akan ada pemerintah menanggung PPh 21 bagi pekerja di sektor padat karya, ini untuk penghasilan 4,8 hingga 10 juta per bulan, ya itu juga saya pikir menyasar itu, dan juga tadi akan memberikan stimulus bagi industri padat karya melalui subsidi kredit investasi. Jadi saya pikir dengan hal demikian, ini saya pikir bisa mensupport ya untuk konsumsi kelas menengah, dan meskipun memang downside-nya adalah ya potensi penerimaan perpajakannya akan lebih terbatas ya. Karena hanya difokuskan kepada barang-barang mewah saja, karena kalau kita menurut hitungan kami sebelumnya itu kalau ada kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%, itu ada tambahan penerimaan perpajakan sekitar 70 sampai dengan 80 triliun rupiah. Tapi dengan adanya difokuskan pada barang-barang mewah saja, kemungkinan relatif kecil ya dampaknya, karena kan konsumennya kan relatif juga terbatas ya, hanya masyarakat kelas atas saja. Jadi artinya dampaknya pun juga terhadap penerimaan perpajakan ini lebih terbatas lagi, dan justru malah tadi insentifnya justru cukup banyak ya, insentif dari pajaknya. Jadi tentu bagaimana kembali lagi saya pikir mungkin konsep logika yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah mempercepat spending ya. Kalau kita lihat spending pemerintah itu selalu lamban dan selalu terfokus di akhir tahun. Ya, jadi makanya kalau pemerintah bisa mempercepat penyerapan anggaran dari awal tahun, ekonomi bisa lebih berjalan. Sementara itu, Kemenkyu memproyeksikan adanya potensi penerimaan negara sejumlah 75 triliun rupiah setelah implementasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Pemerintah secara resmi melanjutkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyebutkan bahwa tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu, Febrio Kacaribu, menyampaikan hal tersebut usai konferensi pers paket kebijakan ekonomi 2025, Senin 16 Desember 2024. Sekitar 75 triliun rupiah dari PPN 12%, ujarnya.